Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Saromase silenreng rapang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saromase silenreng rapang. Katanya alako itu artinya tadi dermawan. Apa betul orang Sidrap ini dermawan? Tadi saya begitu sampai disendokkan nasi sama Pak Bupati. Alako berarti ya. Habis itu dikasih 3 mangkok bebek. Alako. Habis itu diberi burung paling kaya, belibis. Saking kayanya bisa belibis. Belibis ya? Iya. Habis itu teh manis. Selesai itu saya pikir sudah selesai, datang durian. Alako. Jadi alako di Sidrap ini bukan sekedar slogan, bukan basa-basi, tapi saya sudah merasakannya. Ada satu lagi yang lupa, telur asin. Dan ternyata semua yang saya makan ini bukan hanya dinikmati oleh orang Sidrap. Ternyata beras yang dari Sidrap ini untuk Indonesia wilayah timur sampai ke Papua. Begitu juga telur ayam yang menentukan telur di Sulawesi sampai ke timur itu dari Kabupaten Sidrap. Kalau begitu alako ini alako. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kabupaten urutan nomor miskin nomor 21 termiskin, namanya Kabupaten Sidrap. Miskin, susah. Tapi kemudian tahun 2026 sekarang Sidrap menjadi kabupaten nomor 1 yang makmur. Jangan tepuk tangan dulu. Yang sebelumnya sawahnya panen 1 tahun cuman 2 kali, meningkat menjadi 3 kali. Yang sebelumnya hanya sekitar 6 ton, meningkat beberapa kali lipat. Yang sebelumnya harga hanya sekitar dapat uang 5-6 juta, menjadi 7,5 juta. Maka syukuri nikmat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang bersyukur karena padinya, karena sawahnya, karena berasnya bertambah, la in syakartum la azidannakum, ditambah Allah. Yang punya sawah 1 hektar menjadi 2 hektar, yang punya motor 1 menjadi 2, yang punya rumah 1 menjadi 2, yang punya istri 1. Saya nggak ada ngomong ya Bu ya, mereka yang ngomong. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapatkan keberkahan. Masalah dunia orang Sidrap ini sudah dapat, betul? Sawahnya tadi saya lihat menghijau. Cuman di beberapa jalan saya lihat ada pemadam kebakaran. Ini kok ada mobil pemadam, apa yang terbakar untuk nyiram padi yang kering. Sudah lama saya tausiah, baru di Sidrap inilah pemadam nyiram padi. Sama-sama kita berdoa. Para Andri Gurutta Majelis Ulama Indonesia meminta supaya sholat istisqa, supaya turun hujan, supaya sawah kita tetap subur insya Allah. Allah tidak minta banyak dari kita, Allah cuma minta dua. Berapa yang diminta Allah? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman. Apakah orang Sidrap sudah beriman? Insya Allah. Yang kedua, wattaqau, dia takut sama Allah. Apakah orang Sidrap takut sama Allah? Ada yang bilang takut sama istri, takut sama Allah. Kalau dua ini, maka Allah janjikan, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barokah-barokah, tanahnya hijau subur, padinya melimpah ruah. Amin. Ini jalan raya, ini sawah padi terhampar, ada gedung-gedung di belakang. Apa itu Bapak Bupati? Itu adalah pabrik. Sekali masuk, keluar langsung beras. Masuk beras, keluar tenaga untuk beramal soleh. Saya kadang melihat masjid-masjid di pinggir jalan, memprihatinkan. Orang megang tangguk bukan nangkap ikan, nangkap uang 2000 yang dilempar dari supir truk. Tapi di Sidrap masjidnya tiangnya emas. Masya Allah. Pantasan jeruji besinya banyak, tiangnya emas. Ini menunjukkan Sidrap ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap menjaga Kabupaten Sidrap? Siap. Dijaga dengan iman dan takwa. Apa beda iman dengan takwa? Begini, Ustadz ceramahnya kenapa berdiri? Kenapa enggak duduk? Soalnya kalau saya duduk, nanti ibu-ibu di belakang komplain. Mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sampai di Sidrap ini apalah yang Ustadz pikirkan? Saya senang, saya bahagia. Apakah Bapak Ibu bahagia? Yang saya pikirkan gimana jalan mau pulang nanti. Di atas saya diberi kursi, Andri Gurutta di bawah, alim ulama di bawah, Bapak Kapolres di bawah, Bapak Dandim di bawah, Bapak Sekda di bawah. Saya dipersilakan di kursi. Saya pikir saya lah yang paling tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi. Masya Allah. Hai guys, para santri-santri, anak-anak muda dari pondok pesantren. Lumbung padi sudah, betul? Lumbung telur sudah, betul? Lumbung tahfiz Quran. Dan setiap desa, setiap kecamatan ada rumah tahfiz Quran. Dari mana ini bisa bangun rumah tahfiz Quran? Sekarang bupati, gubernur, wali kota menjerit. Kenapa? Uang tidak turun efisiensi. Bagaimana di Sidrap bisa banyak tahfiz Quran?
Ternyata ada 3 kerjasama. Yang pertama ulama, yang kedua umara, yang ketiga agnia. Yang pertama Andre Guruta, yang kedua Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang ketiga adalah orang-orang kaya. Ini kalau saya lihat dari senyumnya, ini adalah orang-orang kaya. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Ini kalau saya lihat ini adalah orang-orang kaya yang nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ini saya mau jelaskan antara iman dan takwa. Siap? Ada kabar razia dari Bapak Kapolres. Bukan, ini contoh. Ustaz Somad, ya, ada kabar razia. Ya, saya percaya bahwa ada razia. Percaya bahwa ada razia itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Beriman kepada Kapolres. Kan percaya sama Kapolres, ada razia. Lalu karena saya percaya ada razia, maka saya pakai helm, saya pakai sepatu, saya buka dompet, lihat SIM masih hidup atau mati, saya lihat STNK BPKB, dan saya pastikan sudah bayar pajak. Itu namanya takwa. Takwa itu artinya karena percaya lalu takut. Takwa itu artinya takut, bukan takwa takut istri tua. Karena saya percaya ada razia, maka saya bertakwa, takut. Sudah bisa membedakan antara iman dan takwa? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Saya biasanya ngasih contoh 3. Kalau sudah 3 saya kasih nggak juga paham, kita makan telur asin. Yang kedua, dokter puskesmas mengatakan Ustadz Somad kena penyakit diabetes. Nauzubillah. Contoh. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya percaya pada ucapan dokter puskesmas bahwa saya kena diabetes. Percaya itu berarti iman. Apa namanya? Iman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa beriman kepada dokter? 7 rukun iman kita. Dalam konteks ini percaya kepada dokter. Saya percaya, kata dokter, Ustadz ada diabetes, saya percaya. Lalu dokter ngomong, nanti kalau Ustadz kena diabetes, banyak minum gula, nanti tangan Ustadz luka, gak sembuh-sembuh, diamputasi, dipotong. Lalu saya takut kena penyakit gula, maka saya tidak minum teh manis, saya tidak makan onde-onde, saya tidak makan barongko. Iya, ada yang bilang, kata sahabat saya Abdul Somad, jangan bilang barongko. Kenapa? Karena nggak sopan. Barongko nggak sopan. Terus yang sopan apa? Barongki. Saya nggak tahu, saya ikut aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena saya takut saya kena penyakit gula, maka saya tidak makan barongko, saya tidak minum teh manis. Perbuatan saya menahan diri karena takut, itu namanya takwa. Ada orang, dia sudah dikasih tahu jangan minum gula, kamu kena diabetes. Dia tetap minum teh manis, dia tetap makan barongko, dia tetap makan gula, dia tetap minum susu pakai teh, pakai gula, dia tetap minum kopi pakai gula. Itu namanya hanya percaya tapi tidak ada takwa. Kita ini disuruh Allah 3. Ya ayyuhalladzina amanu, percaya. Ittaqullah, takwa, haqqa tuqatih, sebenar takwa. Dan puncaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Percaya, apakah orang sidrap sudah percaya? Takwa, apakah orang sidrap sudah bertakwa?
Yang ketiga, Muslim menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang jangan lupa menyertakan Allah. Dari nomor 21 miskin menjadi nomor 1 paling berhasil. Alhamdulillah. Ini sawah yang luas. Alhamdulillah. Ini masjidnya cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini rumah bapak. Alhamdulillah. Ini istrinya, Masya Allah. Ini anaknya, tabarakallah. Ini suaminya, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisakah kita menumbuhkan satu padi? Gak bisa. Coba kita renungkan, saudara-saudaraku yang ada di Makassar, yang ada di Medan, yang ada di Riau, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta. Kalau kalian makan nasi satu piring, nasi kalian itu dari beras, berasnya itu dari pabrik, pabrik beras dapat padi, padinya ditanam petani, disemai, padi disemai menjadi anak-anak padi, ditanam satu-satu di sawah, disiram, pakai irigasi, pakai hujan. Kalau airnya berlebih, akarnya busuk, padi mati. Kalau terlalu banyak, banjir bandang, padi tidak berbuah. Datang burung memakan padi. Sesungguhnya satu piring nasi itu kita sudah berhutang banyak pada petani, pada pedagang, pada pengelola. Tapi orang tidak pernah berpikir itu. Kenapa? Karena begitu nasi sudah ada, langsung Allahumma barik lana. Yummy. Gak sempat berpikir. Maka ini kesempatan kita untuk berpikir. Saya berterima kasih kepada masyarakat Sidrap yang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah timur Indonesia. Mudah-mudahan beriman, amin, bertakwa, amin, dan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya doanya makbul, tapi doanya cuma satu, ibu jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul, Bu? Ibu mau berbagi suami dengan orang lain? Dengar baik-baik, Pak. Jangan minta istri yang solihah. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh berbagi istri solihah dengan orang lain. Seandainya doamu makbul dan doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Sidrap mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Masih ingat dulu ketika RRI Radio Republik Indonesia mengumumkan harga cabai keriting? Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Dulu harga itu dipatok oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya maklar tidak bisa bermain, supaya preman tidak bisa bermain, supaya penjahat tidak bisa bermain. Maka penguasa mesti menjaga petani, menjaga pedagang dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Kalau harga ini bisa dijaga, ada orang yang tidak pernah nanam padi, ada orang yang tidak pernah ke sawah, ada orang yang kakinya tidak pernah kotor, tapi duitnya lebih banyak daripada petani, tengkulak, riba, lintah darat, penjahat, perusak harga. Tapi kalau ini dijaga oleh pemimpin, maka petaninya makmur, uangnya banyak, berangkat ke Makkah melaksanakan umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Punya uang banyak pergi umroh, bagus apa enggak bagus? Bagus. Punya uang banyak buat rumah Quran, bagus apa enggak bagus? Bagus. Jangan sampai punya uang banyak habis untuk game online. Game online, judi online, cewek online. Ingat, nerakanya offline. Enggak ada neraka online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah saudaraku di Sidrap yang kaya-kaya ini ya Allah. Supaya tertutup pikirannya untuk buat dosa karena uangnya sudah banyak. Orang kalau nggak ada uang nggak bisa buat dosa. Bawaannya lemas, letih, letoy, loyo, lunglai. Datang setan menggoda, bro, main judi nggak ada uang. Bro, judi online nggak ada paket. Ketika uang banyak terbuka pikiran untuk buat dosa. Tapi itu tidak terjadi di Sidrap. Kenapa? Dikawal oleh Andre Gurutta, para alim ulama. Pondok pesantren di Sidrap ada atau tidak ada? 19 pondok pesantren di Sidrap cukup untuk menampung anak-anak kita. Jangan ditambah lagi. Terus kalau mau nambah, tambah rumah Quran diperbanyak, pondok tahfiz Quran, orang menghafal Al-Quran. Apakah ibu-ibu di Sidrap masih baca Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kok cepat sekali Pak Ustadz? Itu namanya Yasin efisiensi. Kantor-kantor, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang ada kepala maupun tidak ada kepala, pagi-pagi sebelum mulai beraktivitas baca Quran. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Kami payah buka Quran. Sekarang nggak perlu bawa Quran, tinggal buka Quran aplikasi, cari di ada WA dari istri, cari di apa namanya, Play Store, cari Qura'a, Q-A-R-A-A, itu aplikasi bagus, pakai, buka Quran, baca Quran. Ini sekarang banyak orang baca Quran suaranya nggak ada. Itu namanya baca Quran silent. Baca Quran rame-rame, nggak jelas pangkalnya, ujung aja. Fayakun, turjaun. Tapi di Sidrap saya sudah melihat dengan mata kepala, saya sudah mendengar langsung. Orang Sidrap ternyata baca Yasinnya jelas, sejelas listriknya, siang pun hidup. Di tempat kami pernah satu hari padam mati, gelap Pulau Sumatera, tapi di Sidrap terang benderang. Kenapa lampunya dihidupkan? Supaya wajah Ustadz Somad nampak glowing. Karena kalau gelap ini kamera nampak orang hitam yang benci ngejek-ngejek saya di YouTube. Dia bilang ini Ustadz sesat, mukanya hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah begini, pemimpinnya memikirkan rakyat, harga dikontrol, pabrik-pabrik mencetak begitu banyak beras dari padi-padi, lalu kemudian dikirim sampai ke
Ternate, Tidore, Papua, seluruh wilayah timur Indonesia, maka tidak lagi ada halangan untuk kita beramal soleh, bukan soman. Wa aqimus shalah, dirikan solat. Apakah orang sidrap sudah solat? Sudah. Wa atuz zakah, sudahkah orang sidrap bayar zakat? Kalau pakai hujan 10%. Ini kalau dilihat dari wajahnya, ini pendapatannya kelihatannya ini ya minimal 100 juta ini kelihatannya. Amin. Dari aminnya seperti kurang yakin. Amin. Kalau dia pakai hujan 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi, Islam adil, potong biaya operasional 5%. Rata-rata kita pakai irigasi, kita nggak mengandalkan hujan saja, berarti 5% dia bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional, maka insya Allah sampai kepada saudara kita fakir miskin. Kalau di Sidrap sudah tidak ada fakir miskin, tetangga-tetangga terdekat insya Allah. Mudah-mudahan yang dua-dua ini terlaksana. Wa aqimus sholah, sholat. Saya tidak menceramahi. Sorban ini bisa turun sendiri. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa bunga. Sudah lama saya tausiah, baru ini pakai sorban berbunga-bunga. Cobalah lihat video-video saya. Pernah saya ceramah pakai sorban berbunga-bunga. Baru di Sidrap ini. Ini menunjukkan suasana hati yang sedang berbunga-bunga. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ngajak orang sholat, ayo sholat, ayo sholat. Orang nggak takut. Tapi kalau pemimpin nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai mikrofon, cukup dengan tangannya saja langsung. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sholat. Yang nggak mau sholat, non job. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan dipakai orang beriman, maka agama Allah akan tertolong. Takbir. Kalau saya sudah takbir itu berarti ceramah udah 40 menit. Alako. Hayya 'alas shalah. Orang nggak ada ke masjid. Sepi, sunyi. Tapi ketika yang azan menggelegar, hayya 'alas shalah, ramai semua kapolsek, babin kamtipmas datang. Kenapa? Yang azan Kapolres. Sebelah kanan megang mikrofon, sebelah kiri megang pistol. Selagi pistol masih besi, baju seragam masih polisi, masih TNI, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa Ustaz Somad siang ini berapi-api? Mungkin karena habis makan belibis tadi. Bawaannya mau terbang aja ini sekarang. Saya berapi-api siang ini karena berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang masih aktif, yang masih semangat. Kayak saya kalau ceramah di depan orang yang udah pensiun, saya nggak ceramah semangat gitu. Paling saya banyak-banyak mengingat Allah. Untuk apa semangat-semangat? Enggak bisa. Tapi siang ini saya semangat. Kenapa? Karena mereka masih berseragam, masih muda-muda, masih menjabat, tanda tangannya masih laku, pistolnya masih besi, bajunya masih TNI Polri. Allahu Akbar. Memang sampai masanya ada pistolnya,
Ada masanya nanti bajunya tidak lagi TNI Polri, sudah sipil. Pistolnya tidak lagi besi, sudah tinggal pistol air. Di saat itulah baru mereka datang ke masjid dan bertanya ke Ustadz Somad, "What can I do?" Apa yang bisa kami lakukan? Di saat itu saya hanya bilang, ya banyak-banyak istighfar aja lah. Astaghfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Adik-adik yang di atas pakai sorban, pakai jubah, pakai topi Al-Azhar, ada merah dibalut dengan imamah dari pondok pesantren. Masya Allah. Rumah tahfiz di masjid kita yang cantik dan indah. Kita doakan adik-adik kita jadi pemimpin masa depan. Adik-adik dari pondok pesantren rumah tahfiz pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, yang mau jadi bupati angkat tangan. Mereka anak-anak yang tawaduk, rendah hati. Dia sebetulnya mau, cuman dia takut riak. Jadi dia waktu saya suruh yang mau jadi bupati angkat tangan, dia angkat tapi dalam hati aja. Yang bisa merasakannya yang punya hati. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita jadi pemimpin. Amin. Saya mau nanya sama ibu, boleh saya nanya bu? Bisa anak pesantren jadi bupati? Bisa. Emang pernah lihat buktinya? Bapak Bupati. Tamat pesantren? Saya udah tahu. Saya pura-pura nanya masyarakatnya tahu apa enggak. Pesantren beliau DDI Mangkos, DDI Pinrang, Darut Dakwah wal Irsyad Andre Gurutta yang sudah mendidik Andre Gurutta Abdurrahman Ambodali. Tadi saya ziarah ke makam Andre Gurutta dan mengucapkan video 41 tahun pengabdian Andre Gurutta Profesor Dr. Farid Wajdi di DDI Mangkoso. Ini bukti. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak maulah anak saya masuk pesantren. Kenapa? Nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya nggak maulah anak saya masuk pesantren, paling nanti jadi ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini jadi bukti bahwa anak pesantren bisa jadi bupati dan bisa menaikkan harkat martabat masyarakat melalui pertanian, ekonomi keumatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolres, ya Pak Ustadz, bagaimana tingkat kejahatan di daerah kita? Dulu Pak Ustadz, waktu masih sulit ekonomi, masih susah, masih payah, itu yang ditangkap sekitar 90-an orang ditangkap Pak Ustadz. Tapi sekarang ekonomi bagus, harga padi bagus, produksi telur naik. Sekarang yang ditangkap paling sekitar 10, 11, 12. Mudah-mudahan makin hilang penjaranya kosong insyaallah. Ekonomi baik, orangnya jadi baik dengan adanya kajian-kajian. Yang kaya-kaya pengen buat dosa, buat rumah Quran. Berpikir, fa idza farata mansab. Kalau kamu sudah melakukan suatu perbuatan, lanjutkan dengan perbuatan yang lain. Orang-orang kaya yang ada di Sidrap, saya ajak untuk bantu pondok pesantren yang sudah ada, dirikan rumah Quran di setiap desa. Setuju? Setuju. Jangan sampai anak kita buta huruf Al-Quran.
Buka Google, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia berapa? Paket habis. Berapa buta huruf Al-Quran di Indonesia? Sebentar ya, agak lambat handphone saya ini. Buta huruf Al-Quran di Indonesia hingga 72,25%. 72%. Artinya kalau ngumpul 100 orang, 72 orang tidak bisa baca Quran. Itulah yang kalau baca Quran nggak keluar suaranya, mulut aja. Kalau pas yasinan, pas disuruh baca kuat, coba baca kuat. Ya asin. Kenapa? Baca Latin. Kan A-nya 2 situ, ya asin. Ini tidak terjadi di Sidrap. Kenapa? Karena di Sidrap setiap desa ada rumah Quran, dan di sini adalah lumbungnya tahfiz Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya ke Sidrap bi barokatil Quran. Pemimpinnya sudah, Andre Guruta ada. Orang-orang kaya yang punya sawah sejauh mata memandang. Sawah bapak banyak. Ya cukuplah Pak Ustaz. Cukup untuk apa? Cukup untuk 7 keturunan. Wow, amazing. Sawah ibu banyak. Ya sampai sana Pak Ustaz. Sampai yang mana? Sampai sana. Berapa meter? Sejauh mata memandang. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa berangkat ke Makkah orang kaya apa orang miskin? Orang, itu jawabannya yang mantap. Pas saya tanya orang kaya apa orang miskin, ada jawaban kecil, orang mampu. Ternyata banyak orang yang kaya tapi tidak mampu. Kenapa? Karena dia merasa masih belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Sahabat saya orang Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pergi ke rumah orang kaya. Pak, rumah bapak 5 miliar, mobil bapak 2 miliar, bapak bayar zakat. Apa katanya? Mohon maaf, ini utang semua. Rumah hutang, mobil hutang, panci hutang. Yang lunas cuman istri, tunai. Seandainya istri boleh hutang, hutang juga itu istri. Ini tidak terjadi di Sidrap. Ini terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Adapun di sini orangnya semuanya cash semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sudah diberi Allah kemampuan harta, pakai untuk agama Allah. Buat rumah besar, rumahnya tinggal. Beli mobil besar, mobilnya tinggal. Bini besar, tinggal. Ibu saya boleh nanya? Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan kuat-kuat. Untuk apa Ustaz tanya itu di depan kami banyak? Ustaz mau merusak hubungan suami istri? Bukan begitu, Besti. Tujuan saya mau menyampaikan bahwa duit yang banyak, yang kekal abadi,
siapa yang mewakafkan tanah masjid ini, siapa yang bangun masjid yang cantik dan indah ini, kaligrafinya Masya Allah tabarakallah, lengkap dengan jamnya, lengkap dengan AC-nya yang dingin 26 derajat, saya hampir membeku. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan yang sudah mewakafkan tanah bangunan masjid ini, kalau dia sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya. Kalau dia masih hidup, disehatkan Allah, diberkahi Allah rezekinya insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita tadi banyak yang bawa bayi. Doakan anak saya Pak Ustadz. Saya doakan, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Itu doa Nabi untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Maka saya juga mendoakan anak-anak kita semua. Ya Allah, anak-anak ini banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya ya Allah. Ustadz, kenapa mendoakan yang anak-anak? Bapak-bapak kenapa nggak didoakan? Mesin sudah off. Kenapa mesti doakan banyak hartanya? Dengan banyak harta dia bisa menolong agama Allah. Dengan hartanya dia akan bangun masjid, dia akan bangun Islamic Center, dia akan bangun rumah Quran, dia akan buat sekolah gratis untuk anak yatim, fakir, miskin dan du'afa. Dan dengan banyaknya anaknya, maka Nabi Muhammad bangga karena umat yang paling banyak di akhir zaman nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau yang tiga ini bersatu, insya Allah Sidrap ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, pemimpin ulil amri, bupati, forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, asisten sekda, camat. Siapa lagi? Yang kedua adalah ulama, Andre Guruta, ustadz, penghafal Quran, pimpinan pondok pesantren, mengawal akidah umat dalam akidah ahli sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang ketiga, orang-orang yang diberi Allah rezeki, orang yang kaya, orang yang bisa berzakat, orang yang bangun masjid. Semoga semakin banyak hasil produksi padi, telur, barang-barang yang dipenuhi semua untuk kebutuhan masyarakat wilayah timur Indonesia. Dan insya Allah orang kaya-kaya itu berasal dari Sidrap insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tiga ini bisa berjalan bersama, kalau yang tiga ini bisa bekerja sama, aman. Tapi kalau yang tiga ini sudah cakar-cakaran, musuh-musuhan, maka hancurlah suatu negeri. Yang punya kuasa mengancam orang kaya, yang orang kaya terancam pura-pura miskin, yang orang miskin pura-pura kaya, maka hancurlah suatu negeri. Ulamanya diam, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayya ba'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kamu mengangkat tangan, baju putih, poci putih, jubah putih, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pakai narkoba,
jangan isap ganja, jangan sabu-sabu, jangan mencuri, jangan mengganggu istri orang, jangan mengganggu anak orang, jangan mengganggu suami orang, jangan berzina, jangan LGBT. Khotib menyampaikan itu hari Jumat, jamaah sedang tidur lelap. Selesai khutbah, istrinya nanya, apa kata khotib Jumat di masjid tadi? Takutlah kepada Allah. Itu memang pesan khotib tiap Jumat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ngajak masyarakat Sidrap sholat ke masjid. Kenapa? Karena masjidnya sudah tumpah ruah, penuh melimpah. Ini masjid ini sudah over capacity. Ini sudah nggak ngikut shop lagi, ini udah padat betul ini. Ini kita di dalam ini udah rebutan oksigen ini. Mudah-mudahan sholat subuhnya juga besok rame insya Allah. Ibu, bapak, bangunkan subuh. Suami yang membangunkan istri, Pak Ustadz. Ya, tapi kalau suami nggak bangun, istri membangunkan. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Pernah coba? Belum? Coba besok malam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu ada 5. Man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, bayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia hanya takut kepada Allah. 5 orang inilah yang memakmurkan masjid. Ayatnya ada di sebelah kanan saya, di sebelah kiri bapak, di atas kipas angin. Oh, itu ayatnya Pak Ustadz. Iya, saya sudah lama sholat di sini nggak tahu itu ayatnya Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sholat tidak jahat, kalau sudah sholat nggak berzina, kalau sudah sholat nggak pacaran, kalau sudah sholat tidak LGBT, kalau sudah sholat tidak korupsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ini yang ditulis sebelah kanan? Supaya orang yang sholat di masjid ini, setiap dia sholat sebelah kanan, ada foto saya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia lihat, kamu sudah sholat. Sholatmu kalau memang betul diterima Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya 1, tapi mencegah 2. Fahsya, munkar. Apa beda fahsya dengan munkar? Fahsya, kejahatan seksual. Munkar, kejahatan non seksual. Kalau ada orang nyuri padi di sawah, fahsya atau munkar? Munkar. Kalau ada mengganggu suami orang, fahsya atau munkar? Fahsya. Kenapa mesti dibedakan? Karena ada orang yang tidak mungkar tapi fahsya. Enggak korupsi, enggak nyuri, enggak jahat, enggak nakal, tapi gatal. Ada orang yang matanya enggak jelalatan, ngomongnya enggak porno, tidak melakukan seksual, tapi nakal, jahat, mengganggu, ngambil tanah orang, ngambil padi orang, ngambil telur ayam orang, ngambil belibis orang. Maka kalau dia sudah benar sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kok tiba-tiba di kaki saya ini seperti ada semut yang mengalir ya? Ada semut naik. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam. Jadi saya walaupun nggak pakai jam, saya bisa menebak bahwa saya sudah ceramah 1 jam. Dari mana? Semut sudah mulai naik kali. Tadi saya mulai jam 2, sekarang jam 3 lewat 5. Kata Pak Bupati, ini belum ceramah, ini baru muqaddimah. Nanti beliau minta supaya malam dibuat di tanah lapang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita jumpa lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan,
berkumpul bersama orang paling baik, orang beriman, di tempat paling baik, masjid, bersama orang-orang baik umat Nabi Muhammad SAW, di majelis yang baik, majelis ilmu. Mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Kabupaten Sidrap dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat.